semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Amargi Prajoyo Nugroho dengan NIM 632500743. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan matriks pada ekonomi. Oke, kita lanjut aja ke soalnya. PT Bigmo adalah sebuah perusahaan yang menjual dua jenis minuman, yaitu minuman A dan minuman B. Produk tersebut dijual di dua toko, yaitu toko X dan toko Y. Dan ini tabelnya. Oke, di sini kita udah lihat soalnya. Ini kita punya diketahui ada toko X, toko X dan toko Y ngejual minuman A dan B. Itu ada 120, 150, 200 sama 80. Yang kedua ada biaya produksinya. Untuk minuman A itu sekitar 2000, untuk minuman B itu 1500. Terus harga jual per unitnya itu ada 3000, 2500, 3200, 2700. Selanjutnya saya pertanyaan. Yang pertama itu ada biaya total, yang kedua itu ada total penerimaan, yang ketiga itu ada keuntungan total. Oke, kita langsung aja jawab di pertanyaan pertama. Oke, yang pertama ada pertanyaan biaya total atau TC. Terus ini rumus TC itu kan adalah Q kali C. Oke, Q-nya di sini ada Q-nya itu ada 120, 200, 150, 180. Terus ada harganya itu 2000 atau sama 1500. Nanti kita masukin aja. Q-nya di sini itu sama dengan 120, di sini 150, 200, 180. Ini matriksnya, matriks Q. Selanjutnya ada 2000 sama 1500. Kita kalikan semuanya itu jadi oke, kita hitung di sini Q sama C nya kita kalikan. Nah, kita langsung saja ke hasilnya. Yang pertama itu ada 240.000, selanjutnya itu ada 300, terus ada 300 lagi, serta 270.000. Oke, di sini untuk hasil TC nya kita udah dapat. Kita tinggal tambahin aja 240 nya sama 300, terus 300 dengan 270. Oke, kita taruh di sini. Untuk titik tadi punya hasilnya yaitu 540.000 sama 570.000. Oke, ini adalah total cost. Selanjutnya ada soal total penerimaan atau total revenue. Untuk total revenue ini kita lanjut langsung ke jawabannya. Harga jual di toko X itu kan 3000 sama 2500. Terus yang ini itu adalah 3200 sama 2700. Oke, kita jadiin ini dulu untuk toko X sama toko Y. Oke, kalau yang produksinya itu ada 120 sama yang di atas tadi, kita masukin ini toko X sama Y itu ada 3000 sama 2500 kan. Terus toko Y nya 3200. Terus langsung aja kita masukin ke matriksnya. Ini kita toko X langsung. Yang pertama kita punya toko X itu 120 sama 200.
sama 3.000 sisa barang. 3.000 serta 2.500. Oke, kita punya hasil di sini itu 860.000. Terus kita lanjut ke toko Y. Terus ini toko Y itu ada 150 sama 180. Terus di sini kita punya harga bayar unitnya ada 3.200 sama 2.700. Oke, hasilnya 954.000. Oke, ini hasil total penerimaan setiap toko per minggunya. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir itu adalah keuntungan total. Jadi keuntungan total ini itu ada sama aja kayak atau keuntungan bersih. Oke, ya. Kalau untuk keuntungan total itu kan kita punya rumus itu sigma, atau kita bisa atau enggak pi kita pakai pi TR kurang TC. Oke, karena kita udah punya di sini, langsung aja kita kurangin. Kita begini dulu. Kita punya TR itu 860.000 sama 954.000 kurangi 540 sama 570. Oke, kita punya hasil di sini itu 320 sama 384. Oke, jadi ini untuk hasil keuntungan total yang diperoleh sama toko X dan toko Y. Ini adalah kita udah ngejawab tiga-tiganya. Yang pertama itu ada biaya total dengan rumus TC sama dengan Q dengan Q kali C. Selanjutnya itu hasilnya ada 550 sama 570. Terus yang kedua itu ada total penerimaan itu 860 sama 954. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragil Bano Putranto dengan NIM 63250147. Kali ini saya akan membahas tentang materi matematika ekonomi tentang matriks, lebih tepatnya penerapan matriks pada ekonomi. Perusahaan GHI membuat barang A dan B. Tabelnya, soal A. Total biaya bahan. B. Total pendapatan jika A dijual 50.000 per unit, B dijual 40.000 per unit. Kita tulis seperti tiga, dua, dan 3. Nah, yang ini itu untuk barang A dan yang ini barang B. Nah, untuk matriks harga bahannya kita bisa tulis 10.000 dan 6.000 dari soal. Dimana yang 10.000 itu harga bahan X dan 6.000-nya harga bahan Y. Nah, selanjutnya kita akan menulis matriks total bahan. Nah, kita ini menghitung matriks total bahan itu dari matriks bahan dikalikan dengan jumlah produksi, yang berarti matriksnya 3 dan 2 dan 3. Dimana yang ini A, yang ini barang B. Nah, ini akan dikali dengan matriks dari jumlah produksi, yaitu yang A itu 100 dan yang B 80. Oke, sama dengan, nah, kelompok yang atas yang ini dikalikan dulu dengan yang ini. Selanjutnya baru yang 2 dan 3 dikalikan juga dengan begini.
berarti 3 dikalikan 100 sama dengan 300. Dan 2 dikalikan dengan 80. Berarti di sini 160. Nah, yang bawah 2 dikalikan 100, 200. Dan 3 dikalikan 80, 240. Nah, setelah itu, kalau sudah dapat hasil seperti ini, kita tambah. Kita akan menjumlahkan masing-masingnya di sini. Jadi yang atasnya yaitu 460 dan yang bawahnya 440. Sehingga diperoleh matriks seperti ini, yang dimana 460 ini adalah total bahan X yang diperlukan, dan yang 440 ini adalah total bahan Y yang diperlukan. Nah, berarti sini sudah diperoleh total bahannya, yaitu perlu 460 kg bahan X dan butuh 440 kg bahan Y. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal dikalikan saja dari 460-nya kita kali dengan harga per kilogramnya, yaitu yang X 10.000 dan yang Y 440 dikali 6.000. Ini kita pakai titik saja deh biar nggak ketukar. Nah, berarti sini sama dengan 460 dikali dengan 10.000 kan, 6, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 4.600.000. Itu yang X. Nah, yang Y nya 440 dikali dengan 6.000 dengan 4, 2, 6 dengan 2.640.000. Nah, ini kita total hasilnya yaitu 42. Sehingga total keseluruhan biaya bahan yang diperlukan adalah 7.240.000. Kita akan menghitung total pendapatan jika semuanya terjual ya. Nah, yang barang A tadi kan soalnya dijual 50.000 per unit. Berarti kita kaliin 50.000 dikalikan dengan 100. Nah, yang B 40.000 dikalikan dengan 80. Yang A berarti jika semuanya terjual, pendapatan kotornya berarti 5, 4, 6. Berarti yang A jika semuanya terjual akan mendapatkan 5 juta. Yang B akan mendapat total sebanyak 3.200.000. Nah, ini kita jumlahkan lagi sehingga total keseluruhannya adalah 8.200.000. Nah, jika kita ingin mengetahui ini untung atau tidak, kita tinggal mengurangi saja dari pendapatan kotornya 8.200.000 akan kita kurang dengan matriks dengan total keseluruhan bahannya. Berarti tinggal kita hitung saja 8 juta yang ini 8.200.000 kita akan mengurang dengan 7.240.000 tersebut. Berarti perusahaan ini masih memiliki keuntungan sebesar 960.000. Ini sudah keuntungan bersih ya. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gun Cebut Jawabani dengan NIM 63250255 dan kode kelas 631A01. Di sini saya akan menjelaskan materi diferensial soal cerita. Sebuah bengkel motor mencatat bahwa biaya servis dalam Rp1.000 bergantung pada jumlah jam kerja mekanik. Hubungan biaya servis tersebut dinyatakan dengan fungsi BX sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 10. Dengan X sama dengan jumlah jam kerja mekanik, BX sama dengan biaya servis Rp1.000.
Pertanyaannya, tentukan laju perubahan biaya servis terhadap waktu kerja mekanik. Di sini dB per dx dengan d per dx adalah dx sama dengan 2 tambah 5x dan 10. Di sini ditulis dB per dx sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Jadi ditulis 4x ditambah 5x. Di sini karena 10-nya tidak ada x, jadi boleh tidak ditulis. Nah, jawaban dari tentukan laju perubahan biaya servis terhadap waktu kerja mekanik adalah 4x tambah 5x. Laju perubahan biaya servis adalah 4x tambah 5x. Sekian dari saya, hanya itu materi yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Januar Jimbi dengan NIM 63250839. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan integral tertentu dalam konsep matematika ekonomi. Kita lanjut ke soalnya tanpa berlama-lama. Laba marginal. Suatu perusahaan bernama GGMU adalah P aksen dalam kurung X sama dengan 5X plus 10. Biaya marginalnya C aksen dalam kurung X sama dengan 3X pangkat 2 plus 4. Dan harga barang dinyatakan dengan fungsi P dalam kurung X sama dengan 20 min X. Total revenue didefinisikan sebagai TR sama dengan integral PX dx. X sama dengan jumlah produk yang dijual. Soal A. Total profit jika produksi 2-6 unit. B. Total biaya produksi dari 0 sampai 5 unit. C. Total revenue jika barang terjual 0 sampai 10 unit. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke cara pembahasannya. Oke, kita langsung menjawab soal yang A, yaitu total profit jika produksi 2 hingga 6 unit. Kita bisa jawab A. Total laba sama dengan integral 62 karena tadi 2 hingga 6 unit. Lalu dalam kurung 5x plus 10. 5x plus 10 dx. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu dengan integral dalam kurung 5x plus 10 dx sama dengan 5 per 2 x kuadrat plus 10x. Kita substitusikan. Yang pertama substitusi aja ya. Yang pertama itu 5 per 2 x nya kita ganti ke 6, jadi 6 kuadrat ditambah 10 dalam kurung 6. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kita kurang. Yang kedua 5 per 2, ini x nya kita ganti angka 2, jadi dalam kurung 2 akar 2 plus 10
kali 2. Kita langsung hitung aja. Kita langsung hitung keduanya. Yang ini 5/2 ya, 5/2 kali 36, 6 kali 6 36, ditambah 10 kali 6 60. Lanjut di sini yaitu 5/2 kali 4 ditambah 10 kali 2 sama dengan 20. Kita langsung saja. 5 kali 3 6 bagi 2 sama dengan 90 ditambah 60 sama dengan 150. Yang sini 5 kali 4 bagi 2 sama dengan 10 ditambah 20 sama dengan 30. Ya, jadi di sini 150 dikurang 30 sama dengan 120 satuan laba. Jadi untuk yang poin A ditanya total profit, maka total profitnya yaitu 120 satuan laba. Kita lanjut ke yang B. Oke, sini kita lanjut ke poin yang B. Ditanyakan total biaya produksi dari 0 hingga 5 unit. Kita bisa tuliskan total biaya sama dengan integral 5 ke 0 dalam kurung 3x kuadrat plus 4, 3x kuadrat plus 4 dx sama dengan integral 3x kuadrat plus 4 dx sama dengan x akar 3 plus 4x. Kita substitusi aja. Substitusi yang pertama itu x nya kita ganti ke 5, jadi 5 akar 3 ditambah 4 kali 5. Untuk substitusi kedua tinggal kita ganti 0 aja, 0 akar 3 ditambah 4 kali 0. Kita langsung saja kita hasilkan yang di sini 5 akar 3 125 ditambah 4 kali 5 20 sama dengan 145. Yang di sini 0 kali akar 3 sama dengan 0 ditambah 4 kali 0 sama 0, maka hasilnya 0. Tinggal kita kurang ya, 145 dikurang 0 sama 145 satuan biaya. Jadi total biaya produksi dari 0 hingga 5 unit itu adalah 145. Oke, kita lanjutkan ke yang C, poin C. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu ditanyakan total revenue jika barang terjual 0 hingga 10 unit. Kita langsung saja. C. Total revenue sama dengan integral
10 hingga 0. 10 hingga 0, 0 hingga 10. Campur 20 min X. 20 min X dx. Lanjut kita integralkan menjadi integral 20 min X dx sama dengan 20 min X 20x min setengah X berat. Kita substitusi untuk yang pertama yaitu 20. X yang pertama kita ganti ke 10 dikurang setengah 10 kali 2. Untuk substitusi yang kedua kita ganti X nya dengan angka 0. 20 kali 0 min setengah 0 kuadrat. Kita langsung saja hitung 20 kali 10 sama dengan 200 dikurang setengah kali 10 akar 2. Jadi 10 kali 10 100 bagi setengah 50. Maka setelah 200 dikurang 50 150. Di sini kita hitung 20 kali 0 setengah kali 0 kuadrat 0 kali setengah 0. Jadi 0 kurang 0 sama dengan 0. Di sini tinggal kita kurangi 150 dikurang 0 sama dengan 150 satuan pendapatan atau revenue. Jadi tetap revenue-nya yaitu 150. Total revenue dengan 150 satuan pendapatan atau revenue. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Dwi Irawan dan NIM saya 63250425. Dan saya dari program studi akuntansi. Dan saya akan membawakan materi integral tentu. Dan sini sudah ada soal. Sebuah toko roti menjual croissant. Harga promo membuat laju penjualan terjual banyak, dinyatakan oleh P aksen T sama dengan 6T ditambah 10. Soal, total croissant yang terjual dari 0 hingga 4 jam. Jawab. Total kue croissant itu 0 sampai 4 jam. Nah, kita bikin 6T plus 10 DT. Lalu kita bikin lagi 6T plus 10 DT. Nah, kita bikin 3T kuadrat plus 10T. Nah, kita bisa menghitungnya, kita harus mensubstitusikannya. Langsung aja kita substitusikan. Substitusi 4 0.
Udah kita substitusikan ya guys. 3t kuadrat plus 10t. Empat, kita turun ke bawah. 4 kuadrat plus 10 3 kali 4 kuadrat 16 tambah 10 kali 4 40. 3 kali 16 kali 3 dapat 48 tambah 40 sama dengan 88. Untuk 0 3 0 kuadrat tambah 10 0 sama dengan ya 0. Jadi jumlah kue croissant yang terjual adalah 88. Oke, ini itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman dari UBSI Margonda dengan program studi akuntansi pada kelasnya 631A01. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang integral tak tentu. Apabila fungsi biaya perusahaan Ki Cuy, MC sama dengan 12Ki kuadrat plus 6Ki plus 2 dan konstantanya 5, A. Hitung fungsi biaya total jika kuantitasnya 10. B. Hitung fungsi biaya rata-rata jika kuantitasnya 10. Nah, di sini kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui MC-nya marginal cost-nya itu sama dengan 12Ki kuadrat ditambah 6Ki ditambah 2 dan konstantanya itu 5 dan kualitasnya itu 10. Nah, selanjutnya yang ditanya itu fungsi biaya total jika kualitasnya 10. Berarti total cost jika kualitasnya 10 dan average cost jika kuantitasnya 10. Selanjutnya kita tinggal mencari TC atau total cost. Nah, rumus untuk mencari total cost-nya itu kita tinggal mengintegralkan marginal cost-nya. Sebelum mengintegralkan, kita tulis marginal cost-nya terlebih dahulu. 6Ki ditambah 2. Nah, setelah itu kita tinggal mengintegralkan dengan cara 12Ki pangkat 12Ki. Setelah itu pangkatnya itu ditambah 1. Jadi 3 dibagi pangkatnya itu sendiri. Lalu ditambah 6Ki. Nah, ini sebenarnya pangkat 1. Lalu ditambah 1. Jadi 6Ki pangkat 2 dibagi pangkatnya itu sendiri. Lalu ditambah 2Ki dan ditambah kuantitasnya itu sendiri. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan hasil dari integral di atas. 12Ki dibagi 3 itu hasilnya 4Ki pangkat 3
ditambah 6Q dibagi 2 itu hasilnya 3Q pangkat 2 ditambah 2Q ditambah konstansanya itu kan 5, jadi ditambah 5. Nah, jadi ini total costnya. Setelah itu kita tinggal mencari average costnya. Nah, rumus average cost ini total cost dibagi kuantitas. Nah, kita tulis total costnya itu yang ini, kita tulis terlebih dahulu ya. 4Q pangkat 3 ditambah 3Q ditambah 2Q ditambah 5, lalu dibagi Q itu sendiri. 4Q pangkat 3 dibagi Q hasilnya 4Q kuadrat ditambah 3Q pangkat 2 dibagi Q hasilnya 3Q, nanti 3Q saja, ditambah 2Q dibagi Q itu hasilnya hanya 2, lalu ditambah 5 dibagi Q. Nah, ini total dari average cost-nya. Nah, setelah kita dapat persamaan dari total cost dan average cost, kita tinggal mensubstitusikan, karena di sini soalnya itu apabila total cost-nya itu apabila kuantitasnya itu 10. Kita tinggal mensubstitusikan. Nah, sebelum itu kita masuk ke soal yang TC. Total cost sama dengan, nah kita salin terlebih dahulu total cost yang ada di sini. Pangkat 2 ditambah 2Q ditambah 5. Nah, caranya itu kita tinggal mengkalikan Q itu sendiri. Jadi 4 dikali Q-nya itu kan 10, jadi dikali 10 pangkat 3 ditambah 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 ditambah 5. Jadi hasilnya itu 4.325. Nah, jadi ini hasil dari total costnya itu. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari average cost-nya tersebut. Nah, rumusnya itu masih sama, total cost dibagi kuantitasnya. Nah, diketahui kan total cost jika kuantitasnya 10 itu hasilnya 4.325 dibagi Q-nya itu 10, jadi dibagi 10, lalu hasilnya 4.003, jadi hasilnya 432,5. Nah, ini total dari average cost-nya jika kuantitasnya 10. Terima kasih.